welcome back to my channel Alwan Sinyo. Kali ini kita tidak akan mereaction sebuah video-video viral and cringe, tapi kali ini kita akan menceritakan sebuah cerita yang bener-bener horor sih. Kisah ini terjadinya di sebuah pulau yang memang pulau ini bisa kita bilang pulau rame sih. Tapi di dalam keramaian itu pasti akan menyimpan sebuah yang namanya misteri gitu. Ya kita sebut saja ini adalah Pulau Dewata. Pulau ini kan kita kenal dengan pulau yang penuh dengan keramaian, turis dan sebagainya gitu. Tapi di pulau ini banyak menyimpan kisah-kisah misteri juga loh. Kisah ini terjadi kepada seseorang ojek online yang menerima orderan fiktif dari seseorang yang berinisial, kita sebut saja C. Tapi orang ini gak benar-benar ada di dunia nyata. Oke, langsung saja kita ke ceritanya guys. Kisah ini berawal dari seseorang yang mendapatkan penawaran pekerjaan yang ada di Pulau Bali. Saat itu pun Rudy menanyakan tentang kejelasan pekerjaan itu. Secara singkat, Rudy pun dijelaskan bahwasanya dia akan bekerja di sebuah aplikasi untuk menjadi driver ojek online. Nah, setelah berpikir panjang, Rudy pun tidak mengambil pusing nih. Dia langsung OTW ke Bali. Sesampainya di Bali, Rudy tidak langsung bekerja. Ia harus bekerja menjalani berbagai tahap tes dulu nih. Dan setelah menjalani tes, akhirnya dia pun diterima di salah satu perusahaan ojek online. Rudy pun memulai pekerjaannya dengan mengantar salah satu mahasiswi yang ada di sana. Nah, lanjut setelah itu Rudy pun terbiasa untuk bekerja sebagai driver ojek online. Pada suatu hari, Rudy pun mendapatkan orderan sebuah makanan. Karena mendapatkan orderan yang banyak, Rudy pun senang nih. Dan dia pun langsung ke tempat restorannya tersebut. Setelah makanan selesai disiapkan, Rudy pun akhirnya langsung bergegas mengantarkan makanannya ke tempat tujuan pemesannya nih. Nah, setelah itu jalan demi jalan yang dilalui si Rudy ini nggak ada yang aneh sih. Tapi setelah nyampe ke tujuan, Rudy kok merasa aneh. Ternyata tempat tujuan orderan tersebut adalah rumah kosong. Karena si Rudy melihat itu adalah rumah kosong, dia pun langsung memutar balik motornya tersebut dan langsung cus. Bahkan dia pun membawa motornya lebih kencang daripada sebelumnya. Nah, setelah nyampe kosan, Rudy pun menuturkan ke teman-temannya dan langsung mengasih makanan tersebut. Nih, buat kalian gitu. Kata teman-temannya pasti pada bingung lah, kok bawa makanan sebanyak ini dibawa pulang sama si Rudy. Nah, si Rudy pun langsung cerita bahwasanya dia tuh mendapatkan orderan fiktif dari rumah kosong gitu. Hingga pada hari itu Rudy memutuskan untuk tidak bekerja sementara waktu. Karena kejadian kemarin nih, Rudy hanya menghabiskan waktunya untuk tidur dan bermain game di dalam kosannya. Keesokan harinya, Rudy kembali bekerja nih karena merasa hatinya sudah tenang dan tidak terlalu mengingat kejadian kemarin. Hingga sore, orderannya pun seperti biasa nih, lancar-lancar aja dari pagi, siang, dan sore. Tapi setelah maghrib, tiba-tiba dia mendapatkan orderan makanan lagi. Kali ini, order makanannya itu banyak banget. Tanpa berpikir lama-lama karena si Rudy ini sudah tidak mengingat kejadian yang kemarin, Rudy pun langsung bergegas memesankan customernya ini makanan ke restoran setempat. Setelah makanan selesai dibuat, Rudy pun langsung bergegas menuju tempat tujuan tersebut. Kali ini tujuannya adalah perumahan besar yang ada di Bali. Ini sih kayaknya perumahan-perumahan elit gitu. Karena di perumahan tersebut banyak perumahan-perumahan besar dan megah, lumayan cukup megah lah gitu. Nah, sebelum masuk nih Rudy izin dulu dong ke security-nya. Setelah mendapatkan izin dari security-nya, si Rudy langsung saja menuju ke tempat rumah tersebut. Nah, setelah alamat tujuan sudah ketemu, Rudy pun turun dari sepeda motornya nih. Dia pun memanggil-manggil orang yang ada di rumah tersebut. Karena tidak ada jawaban, akhirnya Rudy melihat sekeliling sambil mencari bel. Dia pun berpikir bahwasanya kalau manggil saja tidak akan kedengaran karena posisi gerbang dan rumahnya itu lumayan cukup jauh. Setelah menemukan belnya yang ada di pojok gerbang rumah tersebut, Rudy pun memencet-mencet belnya dong. Tapi setelah Rudy memencet belnya, customernya ini pun telepon si Rudy. Si customer ini bilang nih, "Halo Pak, sudah di mana?" Si Rudy pun
ya menjawab, sudah di depan rumahnya nih mbak, jawabnya si Rudi nih. Nah si customernya ini pun bilang ya udah tunggu sebentar ya Pak Rudi. Si Rudi pun menjawab ya udah mbak, saya tunggu di depan rumah. Dan akhirnya setelah menunggu beberapa lama, mbak-mbaknya keluar nih. Ternyata mbak-mbaknya masih muda, sekitar berumur 20 tahunan, yang keluar memakai hot pants. Mas Rudinya langsung menyapa dong, ini Mbak Cici ya? Nah Mbak Cicinya menjawab, iya mas, saya yang memesan makanannya. Nah, setelah itu Mbak Cicinya kasih bayaran untuk makanannya dong. Tapi karena uang yang dikasih sama Mbak Cici terlalu besar dan Mas Rudinya tidak ada kembalian, Mas Rudinya bilang sih, wah mbak, ini nggak ada kembaliannya, saya nggak punya uang kecil. Mbak Cicinya bilang, ya udah mas, saya ambilin uang pas dulu di dalam gitu. Mumpung Mbak Cici mau masuk ke dalam, Mas Rudinya memberikan makanannya dulu dong, sekalian dia ke dalam. Ya si Mbak Cicinya bilang, ya udah tunggu sebentar ya mas, saya ambilin. Tapi si Mbak Cici ini kayak terburu-buru gitu sambil berlari. Kebetulan juga Mbak Cici ini sengaja tidak menutup pintu gerbangnya. Sambil menunggu Mbak Cici mengambil uang pas, Mas Rudi ini pun mencoba melihat-lihat rumah Mbak Cici yang sangat bagus dan lumayan mewah sih. Karena di tengah-tengahnya itu ada taman dan air mancur. Nah setelah Mas Rudi lihat-lihat ke depan gitu, dia bilang, wah ini bagus banget sih. Sekitar 15-an Mas Rudi menunggu, ternyata Mbak Cicinya belum keluar-keluar. Nah karena capek berdiri, Rudi memutuskan untuk duduk di sebuah kursi yang terbuat dari semen dan batu bata yang ada di sebelah gerbang. Lama Mas Rudi menunggu hampir 30 menit loh. Pada akhirnya, Mas Rudi ini pun memutuskan untuk memanggil Mbak Cici dari luar nih. Tapi kalau dipikir secara logika, nggak bakalan kedengeran sih. Karena posisi gerbang dengan rumahnya itu lumayan jauh. Saat Mas Rudi memanggil-manggil Mbak Cici, tiba-tiba Mas Rudinya dikagetkan dari belakang oleh security yang ada di sana. Karena security-nya tepuk pundak Mas Rudi. Ya Mas Rudi kaget. Security-nya pun bilang, ngapain di sini mas, manggil-manggil orang? Mas Rudinya ya pasti menjawab lah, Mbak Cicinya lagi mesan makanan mas dari ojek online, bilangnya si Mas Rudi. Nah security-nya pun bilang, sini dulu mas, nih sini saya kasih tahu nih. Nah Mas Rudinya pun menghampiri si security tersebut. Nah, security-nya pun membawa Mas Rudi ke sebelah gitu. Dua-duanya pun membelakangi rumah tersebut. Dan setelah itu pas security-nya bilang, rumah ini kosong loh mas. Mas Rudinya pun kaget gitu, heran. Masalahnya kan tadi yang keluar Mbak Cici. Mas Rudinya pun bilang, mana mungkin mas, tadi kan ada Mbak Cici yang keluar. Kalau dipikir-pikir juga sih, mana mungkin Mas Rudinya percaya. Masalahnya kan orangnya langsung datang gitu, berhadapan sama Mas Rudi dan juga ngobrol gitu sama Mas Rudi. Ya Mas Rudinya nggak percaya juga sih gitu. Tapi security-nya bilang lagi nih, gini mas, pemilik rumah ini udah lama meninggal dan juga saudara-saudara dan keluarganya itu udah pindah lumayan lama gitu. Jadi sekarang ini rumahnya itu kosong. Jadi yang ngomong sama Mas Rudi tadi itu siapa? Setelah dibilangin sama security-nya, Mas Rudinya jadi keringat dingin dan juga gemeteran gitu guys. Dia pun bilang, kok bisa ya pak? Tadi itu mbaknya keluar, dia ngambil makanannya gitu. Karena uang yang dikasih nominalnya besar, dia pun kembali ke dalam rumahnya untuk mengambil uang pas gitu. Terus yang tadi itu siapa mas? Ya Mas Rudinya terheran-heran dong pastinya ya. Nah kemudian pas security-nya bilang lagi nih, coba mas tengok ke belakang, ini beneran rumah kosong loh. Dan ketika si Rudi balik ke belakang, ternyata benar, rumah itu bener-bener kosong. Gak ada penghuni sama sekali. Rumah yang dilihat begitu besar dan sangat megah sekali, setelah dia balik ternyata bener-bener rumah kosong, gak ada penghuni. Dan juga di rumah tersebut banyak banget sarang laba-laba. Intinya kayak rumah-rumah kosong biasa gitu guys. Si Mas Rudinya sambil lemes gimana bilang ke security-nya, tapi mas yang bawa makanan tadi itu siapa gitu. Mas Rudinya kan semakin lemas dan gemetar gitu ya, setelah tahu bahwa yang tadi itu bukan orang, terus rumahnya itu bener rumah kosong. Ya nggak bisa bayangin sih guys,
kayak gimana rasanya gitu. Lalu si mas security-nya bilang lagi nih, ayo kita ke pos dulu lah gitu, sambil ngomongin masalah yang tadi. Setelah itu mereka pun langsung ke posnya si security tersebut. Sesampainya di pos, Pak security pun langsung memberikan segelas air putih kepada Mas Rudi nih. Karena ketegangan yang tadi sih pastinya, karena masalahnya Mas Rudinya pucet, gemeteran dan berkeringat gitu. Setelah meminum air, Pak security-nya pun langsung menceritakan tentang kejadian yang Mas Rudi alamin. Motifnya pun sama, memesan makanan lewat ojek online juga. Namun banyak juga sih yang sudah mengetahui tentang rumah kosong tersebut. Untuk yang sudah mengetahuinya langsung putar balik gitu guys. Karena ya sering banget terjadi seperti itu. Dan anehnya juga, kata si security-nya nih, ada ojol yang bener-bener nganter Mbak Cicinya ke rumah tersebut. Wah, kayak gimana ya itu? Nganter Mbak Cici ke rumah kosong tersebut. Nah, si security-nya ini pun terheran-heran. Ini yang dibonceng siapa? Ngomong kok sendirian gitu. Bilangnya pas ada seseorang yang mengaku dia itu lagi mengantar Mbak Cici ke rumah tersebut. Nah, Mas Rudinya pun wah semakin takut nih ketika mendengar Pak security-nya bercerita. Nah, hingga akhirnya Mas Rudi pun ingin cepet-cepet pamit nih dari Mas security-nya. Setelah pamitan, Rudi pun balik ke kosannya nih. Dan setelah sampai kosan ya si Rudi pun bercerita ke teman-temannya, saya mengalami kejadian kayak gini. Wah, ini sih bener-bener orderan yang cukup misterius guys. Karena Mbak Cici ini bener-bener ngobrol sama ojolnya gitu. Kecuali kayak pertama mendapatkan orderan terus sampai tempat tujuan itu cuma rumah kosong, mungkin ya wajar-wajar aja. Tapi ini orangnya sampai keluar, sampai ngobrol dan sebagainya, itu bener-bener misteri yang wah luar biasa sih. Dari kejadian tersebut, kalian gimana nih? Apakah benar-benar percaya kepada Mas Rudi? Atau apakah ini adalah sebuah karangan belaka itu? Dan siapakah sosok Mbak Cici tersebut? Apakah dia benar-benar orang? Atau orang-orangannya? Ya, dari cerita ini kita belajar banyak sih. Dari hal-hal mistis kita boleh tidak percaya, tapi di dunia ini kita benar-benar hidup tidak sendirian. Maksud saya kita ini benar-benar tidak hidup sendirian di dunia ini, di alam ini. Karena pasti banyak alam-alam yang lain, makhluk-makhluk yang lain. Tapi untuk kalian yang tetap tidak percaya ya sih terserah kalian. Oke, mungkin itu saja cerita mistis kali ini. Apakah nanti ada cerita-cerita yang lebih misteri dari Mas Ojol ini? Kita lihat nanti. Oke, see you next time guys.